Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Nusa Cendana. Saya saat ini mengajar di SD Negeri Ules, Desa Benteng Tado, Kecamatan Lembur Selatan, Kabupaten Manggarai Barat. Saya akan menampilkan video UKIN dengan materi tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 3, dan materi pokok yaitu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat serta interaksi sosial. Selamat menyaksikan. Sudah sarapan semua hari ini? Sudah? Oke, baik. Ada yang belum sarapan? Tidak. Hadir semua? Hadir semua hari ini? Oke, baik. Baik anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh yang tadi datang pertama. Silakan. Semua berdiri. Kita harus berdoa dulu sebelum melakukan sesuatu. Ya, biasakan untuk berdoa sebelum kita melakukan sesuatu. Baik. Oke. Ya, selanjutnya anak-anak silakan seperti biasa kita membiasakan dulu membaca 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Silakan. Nah, boleh bebas apa saja. Ya. Sudah? Sudah. Oke, baik anak-anak, jadi biasakan membaca ya, baik di rumah maupun di sekolah. Ya, baca koran, baca buku ya. Jadi kita mulai materi, silakan berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Mas PPK. Silakan. Satu orang yang di depan, siapa mau? Oke, silakan Karin. Gerakan nasional sebulan tidak. Bangsa
pembelajaran dalam Islam. Pembelajaran 3. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya kita baca sama-sama ya di depan tuh ya. Yang pertama adalah dengan mengamati video tentang interaksi sosial, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis interaksi sosial dengan tepat. Yang kedua, setelah menganalisis jenis-jenis interaksi sosial pada video tentang interaksi sosial, peserta didik mampu menyajikan hasil tentang jenis-jenis interaksi sosial ke dalam bagan dengan tepat. Selanjutnya, dengan menemukan pengertian hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, peserta didik mampu memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dengan benar. Ya, adapun yang kita bahas hari ini adalah materinya tadi, yaitu tema sehat itu penting, subtema peredaran darah itu sehat, materinya adalah hak dan kewajiban warga serta interaksi sosial. Ya. Oke, baik anak-anak, sebelum itu Ibu akan bagikan dulu LKPD dan bahan ajar. Ya. Sudah dapat semua ya? Sudah dapat semua? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, baik anak-anak, selanjutnya. Jadi nanti setelah ini akan ada video, ya, video. Nah, nanti silakan anak-anak akan menganalisis, ya, akan menganalisa video tersebut, ya. Mana bagian-bagian yang itu menandakan interaksi, jenis-jenis dan jenis-jenis interaksi. Oke, perhatikan dulu videonya ya. Silakan diulang. Beras jemputan itu gunanya buat apa? Ayo sehat minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh, iya. Membangun jembatan dan tidak rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Oke, baik. Itu tadi video tentang apa? Video tentang apa? Tentang gotong royong. Nah, sekarang anak-anak silakan sekarang dibuka LKPD mandirinya. Perhatikan instruksi dulu. Yang pertama adalah pertanyaannya kegiatan apa yang ada pada video tersebut. Yang kedua, apa saja jenis-jenis interaksi sosial yang ada pada video. Yang ketiga, apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial yang ada pada video. Kerjakan di LKPD 1 sekarang. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit cukup. Silakan.
Sudah? Sudah? Sudah. Oke, baik. Silakan yang sudah, Ibu minta 2 orang untuk tampil ke depan membacakan hasilnya. Ya, LKPD 1 yang mandiri ya. Yang mandiri ya. Oke, silakan siapa yang bisa ke depan? Oke. Siapa namanya? Altri dan Peta. Silakan ke depan. Ya. Jenis-jenis interaksi sosial. 1. Individu dengan individu. Adegan yang menunjukkan jenis-jenis interaksi. Anak berbicara dengan bapak. Jenis-jenis interaksi sosial. 2. Individu dengan kelompok. Adegan yang menunjukkan jenis-jenis interaksi. Bapak menjelaskan. Jenis-jenis interaksi sosial. 3. Kelompok dengan kelompok. Adegan yang menunjukkan jenis-jenis interaksi. Gotong royong pada teman-teman. Oke, selesai cukup tepuk tangan untuk kereta. Selanjutnya, siapa? Altri, silakan apa ini? Bentuk-bentuk interaksi sosial. 1. Interaksi yang mengarah. Interaksi yang mengarah persatuan. 2. Adegan yang menunjukkan jenis-jenis interaksi. Membuat jembatan bersama-sama teman-teman. Oke, tepuk tangan untuk Altri. Baik ya, itu tadi ya. Jadi yang pertama jenis-jenis interaksi sosialnya tadi ada individu dan individu, kemudian individu dan kelompok. Yang terakhir kelompok dan kelompok. Apakah ada jawaban yang berbeda? Ada jawaban yang berbeda? Ada? Tidak ada? Ada? Silakan kasih ya kalau ada jawaban berbeda. Maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Jenis-jenis interaksi sosial. 1. Individu dengan individu. Adegan yang menunjukkan jenis-jenis interaksi. Bapak berbicara dengan anaknya. 2. Individu dan kelompok. Ibu menasihati anak yang bermain. 3. Kelompok dan kelompok. Kelompok bermain. Bentuk-bentuk interaksi sosial. 1. Interaksi yang mengarah ke persatuan. Adegan yang menunjukkan jenis-jenis interaksi. Membangun jembatan, mengangkat rumah. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Tasya. Silakan Tasya, jawabannya sangat memuaskan ya. Jadi di situ ada interaksi yang mengarah ke persatuan, yaitu membangun jembatan dan mengangkat rumah. Ya, untuk lebih jelasnya silakan. Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, yaitu tindakan yang terjadi antara 2 orang atau lebih yang beraksi akan timbal balik melalui kontak langsung, ya, maupun tidak langsung. Adapun jenis-jenis interaksi sosial yang pertama adalah individu dengan kelompok, ya, individu dengan kelompok. Contohnya adalah saya. Sebagai apa di sini? Individu atau kelompok? Individu. Kalian sebagai kelompok. Individu dan kelompok itu juga adalah termasuk interaksi. Yang kedua adalah kelompok dengan kelompok. Contohnya ada di gambar. Gambar apa yang kedua? Gambar apa kira-kira di sini? Hah? Gambar
mulai kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Jadi ini namanya kelompok dengan kelompok. Yang ketiga adalah individu dengan individu. Misalnya saya berbicara dengan Renal, saya berbicara berdua dengan Renal, itu namanya individu dengan individu. Jadi ada 3 jenis interaksi sosial. Yang pertama apa? Individu dengan kelompok. Yang kedua kelompok dengan kelompok. Yang ketiga individu dengan individu. Sampai sini paham? Oke, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah macam-macam interaksi sosial atau bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah yang mengarah ke persatuan. Jadi ada interaksi yang mengarah ke persatuan, ada juga interaksi yang mengarah kepada perpecahan. Contoh yang mengarah kepada persatuan apa di situ? Bergotong royong mengangkat rumah. Apakah anak pernah lihat? Pernah lihat orang warga mengangkat rumah? Di pedesaan masih banyak ya warga gotong royong mengangkat rumah. Yang kedua adalah interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Contohnya apa? Tawuran. Ya, tawuran. Berkelahi. Ya, misalnya ada siswa yang berkelahi, itu juga adalah salah satu contoh interaksi yang mengarah ke perpecahan. Sampai sini paham? Paham? Oke, baik. Sebelum kita lanjut, mari kita tepuk tersenyum dulu. Masih ingat? Masih. Tepuk tersenyum. Sedekah paling mudah adalah tersenyum. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik anak-anak. Ya, salah satu cara terjadinya interaksi positif adalah melakukan hak dan menjalankan kewajiban sebagai warga masyarakat. Ya, jadi interaksi positif itu bisa kita dapatkan ketika kita menjalankan hak, ya, menerima hak, ya, dan menjalankan kewajiban sebagai warga masyarakat. Jadi apa yang harus kita miliki dan apa yang harus kita lakukan secara tanggung jawab. Ya, oleh karena itu nanti terciptalah interaksi yang mengarah kepada persatuan. Lalu apa sih ya hak dan tanggung jawab, hak dan kewajiban itu? Apa itu hak dan kewajiban? Angkat tangannya bisa? Silakan. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Segala sesuatu yang harus kita terima. Kewajiban. Kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan tulus dan tanggung. Oke, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan rasa tanggung jawab. Ya. Kalau hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, kalau hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, itu adalah contohnya. Ya, jadi haknya adalah kita menerima, ya,
begitu juga dengan kewajiban. Ya, apa contoh haknya? Coba perhatikan ke depan. Yang pertama adalah kita berhak memperoleh pendidikan yang layak. Ya, kita berhak memperoleh pendidikan yang layak. Ya. Yang kedua adalah mendapatkan perlindungan hukum. Mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga, bebas berpendapat dan berorganisasi. Jadi boleh ya, kita punya hak untuk bisa berpendapat, kita juga punya hak untuk mengikuti berbagai macam organisasi yang ada di masyarakat. Selanjutnya, bebas memilih dan memeluk agama tertentu. Bebas, kita boleh, saya mau memilih agama Islam, anak-anak mau memilih memeluk agama Katolik atau Protestan atau Buddha, silahkan, tidak ada yang melarang, karena itu adalah hak kita dan hak itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, kemudian selanjutnya adalah memiliki kehidupan yang tenang dan damai. Kita juga punya hak, ya, kita juga punya hak hidup tenang dan damai. Ya, selanjutnya adalah memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Kita juga punya hak untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Selanjutnya adalah kita punya hak untuk memiliki tempat tinggal yang sehat. Ya, kita punya hak untuk memiliki tempat tinggal yang sehat, lingkungan yang sehat. Kemudian memperoleh tempat tinggal yang layak, memperoleh tempat tinggal yang layak. Makanya pemerintah juga ada ada bantuan dari pemerintah untuk warga yang memang dirasa tidak memiliki tempat yang layak dan dikasih kita rumah. Siapa yang punya rumah bantuan pemerintah? Ada? Rumahnya bantuan pemerintah? Ada? Tidak ada, juga sendiri? Oke, jadi ada banyak juga masyarakat yang rumahnya dikasih oleh pemerintah. Ya, karena warga masyarakat itu punya hak memiliki tempat tinggal yang layak dan pemerintah punya kewajiban untuk melaksanakan itu. Ya, untuk memberikan tempat tinggal yang layak untuk warganya. Selanjutnya adalah kita juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Jadi kalau sakit kemana kita? Ke rumah sakit. Kita punya hak untuk itu. Kita punya hak untuk berobat. Ya. Dan yang terakhir, bisa mengembangkan kebudayaan daerah. Ya, bisa mengembangkan kebudayaan daerah. Selanjutnya, nah sekarang kewajiban sebagai warga masyarakat adalah yang harus kita lakukan sebagai warga masyarakat, dan kewajiban ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Contohnya apa itu di depan? Membayar pajak. Kita wajib membayar pajak. Yang kedua apa? Ronda. Kenapa sih kita harus wajib ronda malam? Kenapa? Ronda malam itu fungsinya untuk apa? Menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Ya, jadi kita punya kewajiban untuk menjaga keamanan lingkungan kita. Ya. Oke. Baik anak-anak. Sekarang Ibu akan bagikan kalian kelompok. Oke, ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Sudah ya? Sudah? Baik. Nah, tugasnya adalah anak-anak diminta untuk membuat kliping tentang hak dan kewajibannya. Oke, di sini ada kotak
Silakan ditempel ya. Nanti boleh gantian ya, gantian nempelnya ya. Sudah semua? Ada yang belum? Mana di sana? Sudah? Sudah. Oke, baik, silakan perwakilan dari kelompok untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil kerja clippingnya. Ya. Clipping. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Nah, nanti gantian, satu orang yang membacakan hak, ada lagi yang membacakan kewajiban. Ya. Kita sebelum baca silakan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita. Tepuk tangan. Silakan dimulai dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Karina Vestika. Bisa Ya. dipanggil? Hai. Hai. Halo. Perkenalkan, nama saya Karina Vestika. Bisa dipanggil Arin. Alamat Terasa. Saya mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1. Oke, baik, silakan. A. Mengembangkan seni daerah. 2. Memperoleh pendidikan. 3. Mendapatkan layanan kesehatan. 4. Beribadah menunggu kepercayaan. 5. Hak untuk memilih. 6. Memperoleh tempat tinggal. 7. Mendapatkan pekerjaan. 8. Mendapatkan layanan hukum. 9. Menyampaikan pendapatan. Menyampaikan pendapat. Oke, selanjutnya silakan kewajiban dibacakan oleh teman yang satunya. Kewajiban. 1. Membayar pajak. 2. Menjaga keamanan lingkungan. 3. Toleransi antar umat beragama. 4. Menjaga ketertiban lalu lintas. 5. Menjaga keutuhan badan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Hai teman-teman. Halo. Halo. Perkenalkan, nama lengkap saya Margareta Ersi. Bisa dipanggil Reta. Alamat Bunge. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
menjaga keamanan lingkungan. 3. Toleransi antar umat beragama. 4. Menjaga ketertiban lalu lintas. 5. Menjaga keutuhan bangsa. 6. Membersihkan lingkungan. 7. Melestarikan lingkungan. 8. Saling menghormati. 9. Menghargai perbedaan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Hai. Halo. Perkenalkan, nama saya Ceciliana Sartika. Bisa dipanggil Cecil. Alamat Ules. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. H. Mendapat pekerjaan yang layak. 2. Mengembangkan seni daerah. 3. Memilih dan dipilih. 4. Menyampaikan pendapat. 5. Persamaan dalam hukum. 6. Hak untuk tempat tinggal yang layak. 7. Mendapatkan pelayanan kesehatan. 8. Memilih agama dan keyakinan. 9. Memperoleh pendidikan. Kewajiban. 1. Membayar pajak. 2. Menaati peraturan lalu lintas. 3. Keamanan dan ketertiban lingkungan. 4. Saling menghargai dan antar sesama. 5. Menjaga kerukunan umat beragama. 6. Menghargai perbedaan. 7. Menjaga kebersihan lingkungan. 8. Menjaga keutuhan bangsa. 9. Menjaga kelestarian lingkungan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Hai teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Grace Layutin. Bisa dipanggil Grace. Alamat Pie. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. H. Mendapatkan pelayanan kesehatan. 2. Mengembangkan seni daerah. 3. Persamaan dalam hukum. 4. Memilih agama dan keyakinan. 5. Mendapat pekerjaan yang layak. 6. Hak untuk tempat tinggal yang layak. 7. Memperoleh pendidikan. 8. Memilih dan dipilih. 9. 7. Menjaga kebersihan lingkungan. 8. Menaati peraturan lalu lintas. 9. Keamanan dan ketertiban lingkungan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, itu tadi hasil presentasi clipping ya yang sudah anak-anak buat. Sangat bagus dan sangat luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Sudah? Oke, baik, itulah tadi anak-anak tadi sudah membuat clipping sederhana ya. Clipping sederhana tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Baik anak-anak, sekarang kita berada di penghujung pembelajaran ya. Hari ini kita belajar apa saja? Sama-sama.
Jadi soal untuk mengukur kemampuan pengetahuan kalian sejauh mana anak-anak sudah memahami materi hari ini, ya. Sudah? Sudah. Oke, baik. Sekarang selanjutnya adalah refleksi ya, silakan diisi ya. Apa hal-hal yang paling anak sukai setelah pembelajaran hari ini? Ditulis ya. Kemudian yang kedua, apa hal yang belum anak-anak kuasai setelah pembelajaran hari ini? Kemudian apa yang anak-anak lakukan jika belum menguasai pembelajaran hari ini? Selanjutnya, adakah hal-hal yang menyenangkan ya dalam pembelajaran kali ini? Dan yang terakhir, apa yang kamu kehendaki untuk pembelajaran selanjutnya? Ya, anak-anak maunya seperti apa pada pembelajaran kita selanjutnya? Silakan ditulis. Sudah? Oke, baik. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kita juga tetap sehat ya, dari kesehatan tetap belajar di rumah. Ya. Untuk besok kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban sebagai hak dan kewajiban anak-anak di sekolah. Ya. Terima kasih Jess. Terima kasih banyak, hari ini kamu hebat, tetap jaga kesehatan, kemudian tetap belajar di rumah ya. Oke, baik. Itu pembelajaran hari ini. Selamat siang.